istidadur ruh, persiapan jiwa. Itu kita harus persiapkan lebih awal jiwa kita. Seperti apa persiapan jiwanya? Ya, sebenarnya dalam tradisi kita itu memaafkan itu kan biasanya nanti sudah lebaran. Sebenarnya kalau dalam agama kita dan dicontohkan oleh ulama-ulama kita, bahkan sahabat-sahabat Nabi itu, justru di awal Ramadan inilah kita harus saling memaafkan. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada sangkutan kita, ada dosa kita yang terkait dengan sesama manusia menjadi penghalang aktivitas ibadah Ramadan kita. Makanya Nabi kalau masuk Ramadan itu saling memberi tahniah namanya. Apa itu tahniah? Saling memberi ucapan selamat. Jadi Nabi dengan sahabat itu ketika mau masuk bulan suci Ramadan, itu saling memberi ucapan selamat di antara mereka. Kenapa saling memberi ucapan selamat? Karena memasuki bulan suci Ramadan itu adalah bukan sesuatu yang kebetulan. Ini 1 tahun ini, kalau kita masih hidup sampai Ramadan ini bukan kebetulan sesungguhnya. Apalagi sekarang ini zaman corona. Tapi kenapa kita masih hidup dan masih mencapai Ramadan, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu memang betul-betul karena Allah masih memilih kita. Coba kita bisa hitung-hitung berapa saudara-saudara kita, berapa teman-teman kita yang mungkin Ramadan lalu masih ada, tapi Ramadan ini tidak ada lagi. Sehingga kalau hari ini kita masih diberi kesempatan masuk Ramadan, itu bukan karena kebetulan, tetapi memang karena Allah masih memilih kita untuk memberi kesempatan. Makanya Nabi mengatakan saling memberi ucapan selamat. Nah sekarang ini saling memberi ucapan selamat itu gampang. Kenapa? Karena sudah ada HP. Ya, tidak harus kita datang dari rumah ke rumah ketemu dengan teman. Tinggal buka di Facebook, tinggal buka di WA, di grup, saling memberi ucapan selamat, saling memberi doa. Dan itu dicontohkan oleh Nabi, bukan memberi ucapan lewat grup, karena Nabi belum punya grup pada saat itu, tetapi saling memberi ucapan selamat. Artinya mungkin secara tanpa kita sadari, iseng-iseng saja memberi ucapan selamat kepada teman-teman grup, kepada orang-orang teman-teman Facebook kita, tetapi sesungguhnya tidak sadar bahwa itu adalah sunnah Nabi yang kita hidupkan, dan insya Allah kita akan dapat pahala dari situ. Kita akan dapat pahala dengan cara seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama, istidadur ruh, mempersiapkan jiwa kita. Jauhkan jiwa kita, diri kita dari sifat-sifat yang bisa merusak ibadah Ramadan kita. Yang mana itu misalnya, ini contoh, dan ini penyakit yang ada di semua lapisan masyarakat. Termasuk di sini kayaknya ada, tapi cuma tidak tahu yang mana tempat duduknya. Ada sifat hasud, iri. Kalau ada angkat tangan supaya ditahu. Ini yang tidak bisa kita anggap remeh. Tidak semua orang berani mengaku seperti itu, Pak. Luar biasa. Dan biasanya mengaku begitu, tidak begitu. Biasanya tidak mengaku itu yang begitu, tapi tidak ada di sini insyaallah. Ya Afrika Selatan ada, di sini tidak, Ji. Ya, tidak di sini. Memang ada karakter manusia, dan ini bisa saja ada pada diri kita. Makanya memang sebagai ujian dari Allah, bagaimana kita mengendalikan sifat itu. Ya, pada dasarnya ada pada diri semua orang, tapi yang kita, disinilah tuntutan agama kita, kita belajar untuk mengendalikan. Karena memang ada orang memang begitu. Tetangganya beli televisi, dia yang bunyi salah-salah. Ya. Tetangganya yang beli kipas angin, dia putar-putar. Ya. Beli kulkas tetangga, dia yang kedinginan. Beli mobil tetangga, tidak bisa tidur dia. Ya. Tapi tidak ada di sini yang begitu. Dan bahayanya sifat ini itu pada akhirnya akan menimbulkan fitnah. Beli Pak Desa misalnya motor baru, dia bilang, ADD itu. Padahal tidak ada tahu itu. Ya sakuannya. Kan ada memang orang seperti itu. Ya. Padahal itu Pak Desa dari hasil kebunnya. Contoh misalnya seperti itu, memang ada orang seperti itu. Dan memang itu Pak, jadi pelayan masyarakat itu berat. Karena terkadang kita sudah ikhlas bekerja, masih ada orang yang fitnah kita. Bahkan masih ada orang lebih percaya fitnah daripada yang kebenaran. Ada sebanyak kejadian seperti itu. Ya, terkadang ada staf salah data,
Pak Desa yang kena. Padahal tidak disengaja seperti itu. Tetapi itulah pelayan masyarakat seperti itu. Itulah tantangannya. Ada memang karakter. Nah, karakter seperti inilah yang perlu kita hilangkan dalam bulan, minimal pada bulan suci Ramadan, agar tidak merusak ibadah kita. Karena al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul khutaba. Bahayanya sifat hasud iri itu akan memakan pahala kita, amal ibadah kita seperti api memakan kayu bakar. Coba bahayanya. Jadi kalau ada sifat iri seperti itu dalam diri kita, maka yang pertama dirusak adalah dirinya sendiri. Kenapa pertama rusaknya? Pahalanya habis. Yang kedua, lama-lama susah tidur, stres, kena stroke, akhirnya ya mati mendadak. Ya, kenapa? Karena tidak bahagia perasaannya. Istilahnya orang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya. Ada karakter orang seperti itu, tapi lagi-lagi tidak ada di sini. Kalau ada, angkat tangan gitu supaya ditahu yang mana orangnya. Itu istidadur ruh. Yang kedua